Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Coba ketua kelas pimpin doa untuk hari ini, silakan berdiri. Yang lain nanti mengikuti untuk sama-sama kita berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Intan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Anak-anak untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, coba semuanya berdiri. Bunda mau lihat kebersihan sama kerapihan kalian sebelum mengikuti pembelajaran. Coba semuanya berdiri. Oke, semuanya sudah dalam kondisi keadaan yang rapih dan bersih. Luar biasa, hebat ya teman-teman. Untuk yang laki-laki juga rambutnya tidak ada yang panjang, tidak ada yang gondrong. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih fokus. Kalau rambutnya panjang, nanti teman-teman terganggu dalam mengikuti pembelajaran. Yang laki-laki sudah ganteng-ganteng, yang perempuan juga sudah cantik-cantik, sudah rapi semuanya, boleh duduk kembali. Silakan duduk. Selanjutnya Bunda absen terlebih dahulu ya. Silakan duduk di tempatnya. Baik, untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024. Bunda mau cek kehadiran teman-teman semua. Kira-kira siapa nih yang hari ini tidak hadir mengikuti kegiatan pembelajaran? Adeva Makaila hadir? Hadir, oke. Selanjutnya Adeva Risat hadir. Askia Kaisa hadir. Afifah hadir. Selanjutnya Afkar Muhammad hadir. Rahasya Hasya hadir. Aska Ziat Ayubi hadir. Kanzia hadir. Selanjutnya Kiandra hadir. Putri hadir. Razik hadir. Safina tidak hadir. Ada yang tahu? Tidak. Kalau misal sudah info ke Bunda, infonya dari orang tua sakit, jadi kita doakan bersama-sama agar Safina bisa segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Jadi besok bisa mengikuti pembelajaran di hari berikutnya. Selanjutnya Sabit Altaf hadir. Alhamdulillah semuanya hadir kecuali Safina. Ya teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya Bunda nanti akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Tapi sebelum kita mulai kepada pertanyaan, kita bisa lebih semangat mengikuti pembelajaran. Coba semua teman-teman bisa berdiri. Jadi nanti mengikuti
gerakan yang akan Bunda berikan. Oke, sebentar. Bunda mulai ya. Pembelajaran hari ini ada yang tahu materinya bab apa? Bab bab 2 terkait wujud, zat, dan perubahannya. Oke, jadi kita akan memulai pembelajaran hari ini terkait materi wujud, zat, dan perubahannya. Boleh teman-teman semua berdiri? Bunda minta waktunya untuk berdiri, nanti kita sama-sama melihat dan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sudah berdiri dan siap semuanya? Oke, siap-siap semuanya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah hafal gerakannya? Kita ulang lagi ya sampai teman-teman hafal 1 kali lagi. Lebih semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya boleh duduk kembali di kursinya masing-masing. Oke, kira-kira sudah semangat atau belum? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar terkait wujud zat dan perubahannya, atau bagaimana zat itu atau benda dapat berubah wujudnya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba untuk nomor 1 dibaca sama Kenji, silakan. Dengan membaca teks, melakukan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan tentang materi wujud zat dan perubahannya secara. Baik, untuk hari ini poin pertama kita akan memahami ya dengan cara membaca teks dan juga melakukan percobaan. Diharapkan peserta didik dapat memahami terkait wujud zat dan perubahannya secara baik. Oke, yang kedua, boleh Aska silakan dibaca.
Oke, yang kedua, kita dengan cara membaca teks dan mengerjakan tugas, nanti akan ada tugas untuk kalian, peserta didik diharapkan dapat lebih memahami karakteristik terkait perubahan wujud zat atau benda secara tepat. Kemudian yang ketiga, silakan Adeva dibaca untuk poin ketiganya. Oke, jadi yang ketiga, dengan membaca teks dan melakukan percobaan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ulang terkait perubahan wujud zat atau benda dengan baik. Jadi nanti akan ada percobaan. Tadi ada kalimatnya, membaca teks. Berarti teman-teman akan membaca, kemudian melakukan percobaan dan mengerjakan tugas. Nanti akan ada lembar kerja yang akan diberikan. Untuk hari ini ada beberapa asesmen yang akan kita laksanakan atau kita lakukan. Salah satunya nanti teman-teman akan Bunda bentuk menjadi beberapa kelompok untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum Bunda masuk ke pembahasan atau materinya, Bunda mau tahu sebelumnya teman-teman sudah paham terkait bentuk benda? Ada berapa jenis bentuk benda? 3. Ada benda padat, benda cair, dan gas. Itu adalah materi sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang macam-macam atau bentuk dari suatu benda. Dan juga sudah kita pelajari terkait sifat-sifatnya. Sebelum masuk ke inti materinya, Bunda mau tanya, ada yang tahu pengertian perubahan wujud zat atau benda? Coba Adeva silakan. Perubahan wujud zat atau benda? Mungkin sudah tadi teman-teman pahami terkait perubahan wujud zat atau benda. Ada yang tahu? Pemahaman teman-teman sendiri, perubahan wujud zat atau benda. Ayo coba, boleh Kenji, kira-kira kalau perubahan wujud zat atau benda itu kenapa bisa berubah? Berubahnya terkait apa? Karena adanya apa? Karena adanya perubahan. Kira-kira misalkan air bisa berubah itu karena diapakan? Karena dipanaskan. Boleh dipanaskan. Terus apa lagi? Dibekukan. Ayo semuanya, Bunda harapkan aktif, semuanya boleh memberikan pendapatnya. Tadi dipanaskan, kemudian dibekukan, apalagi? Banyak proses perubahan wujud benda atau zat ya. Jadi hari ini kita bahas. Nah, air dan es batu kira-kira kenapa bisa berbeda? Ada yang tahu? Es batu padat, air pasti cair. Kenapa air, ya, es batu itu awalnya air, kenapa bisa jadi padat? Karena dibekukan. Dibekukannya di dalam freezer atau lemari pendingin. Oke, jadi air atau es batu yang awalnya dasarnya sama-sama berupa cairan bisa berubah wujud, bisa berubah bentuk, jadi cair menjadi padat. Ya, jadi teman-teman nanti kita akan mengetahui berbagai macam perubahan wujud zat atau benda. Oke, dibaca. Boleh Makaila ya. Makaila silakan dibaca. Pengertian perubahan wujud zat atau benda yang tadi Bunda tanyakan sebelumnya, silakan dibaca terlebih dahulu.
Oke, berarti tadi ada beberapa yang betul dari teman-teman bahwa perubahan wujud zat atau benda adanya terjadinya proses atau perubahan gejala. Ya, dia bisa berubah wujudnya, bentuknya, baunya, aromanya, kemudian apalagi warnanya, ya, ukurannya. Jadi ada yang berubah. Nanti di akhir Bunda akan sampaikan benda itu bisa berubah, ada yang bisa kembali ke wujud asalnya, ada yang tidak bisa kembali ke wujud asalnya. Setelah ini jenis-jenis perubahan wujud zat ada 6, yaitu mencair, ya, ini ada 6 bentuk perubahan wujud zat. Selanjutnya, ini adalah siklusnya. Siklus dari proses perubahan wujud zat atau benda. Teman-teman bisa lihat ada 3 wadah, ya. Ada wadah berisi benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pada prosesnya padat menjadi cair berarti membutuhkan kalor. Ada warna merah, jadi dia perlu dipanaskan dari padat es batu menjadi cair. Karena ada panas, jadi bisa kembali menjadi cairan. Kemudian cair menjadi padat, harus melepaskan kalor sehingga dia menjadi beku. Cairan menjadi es batu. Selanjutnya cairan menjadi gas. Namanya menguap. Ya, menguap juga membutuhkan kalor. Kalau dari gas menjadi cair, mengembun. Biasanya ada di pagi hari kalau teman-teman suka bangun pagi olahraga, suka lihat embun-embunnya ada di dedaunan, ya. Itu berarti melepaskan kalor. Selanjutnya dari padat menjadi gas. Menyublim. Menyublim itu membutuhkan kalor. Sementara dari gas menjadi padat mengkristal. Jadi dari gas menjadi padat namanya mengkristal, melepaskan kalor. Selanjutnya kita simak bersama-sama materinya. Materinya secara utuh, nanti teman-teman simak. Materi pembelajaran terkait berikut skema perubahan wujud zat atau benda. Oke, diperhatikan. Cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan embun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Nah, perhatikan ada beberapa contohnya di sini. Perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan cair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan cair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan cair. Membeku. Nah, kalau tadi prosesnya mencair ya, sekarang proses membeku. Wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan,
diinginkan juga akan membeku. Maka yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim Nah, sudah proses ketiga, sekarang menyublim. merupakan perubahan minyak rendah padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di Nah, kapur barus atau kamper kalau di rumah kalian suka lihat ya. Ada juga yang di toilet yang warna-warni. Ya, kalau yang tidak pakai bisa dilihat tadi kamper yang bulat-bulat. Kalau menguap, dan cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada meredakan, sistem kotorannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendingin. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut, kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. kalau kabut biasanya kalau kita biasa lihat di puncak ya. Kalau kalian jalan-jalan atau liburan di puncak lihat kabut, mengkristal. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari kristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Solid akan dikristalkan menjadi gula pasir. Oke, berarti sudah disimak tadi terkait perubahan wujud zat atau benda. Yang kita pelajari ada 6 prosesnya. Ya. Dari padat menjadi gas. Ada yang tahu? Padat menjadi gas? Menyublim. Kalau padat menjadi cair. Padat menjadi cair. Ayo jangan terkecoh. Padat menjadi cair. Cair. Kemudian cair menjadi gas. Menguap. Oke, nanti selanjutnya gas menjadi cair, mengembun. Cair menjadi padat, membeku. Kemudian dari gas menjadi padat, mengkristal. Ada 6 proses perubahan wujud zat atau benda yang kita pelajari hari ini. Teman-teman nanti juga akan melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, Bunda akan membagikan kelompok kepada teman-teman. Jadi kita akan bentuk terkait jumlah siswanya hanya 13 orang dan teman-teman di sini hanya ada 12. Satu teman kalian tidak masuk, sudah Bunda seperti ini dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kalian akan mengamati, melakukan percobaan, mengamati, kemudian Bunda berikan lembar kerjanya yang harus kalian kerjakan dan kalian diskusikan bersama kelompok. Selanjutnya, setelah proses mengamati percobaan tadi kalian lakukan, mengisi lembar pengamatannya, mengerjakan latihan soalnya, kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Untuk lebih semangatnya kayaknya ada yang nguap tadi, ada yang ngantuk ya. Perlu refresh lagi supaya kalian lebih semangat. Coba kita tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Oke, masih kurang semangat. Berdiri, boleh berdiri. Sama-sama. Ya, yang ngantuk biar langsung melotot gitu, biar nggak nggak ngantuk. Jadi semuanya harus semangat belajarnya hari ini. Oke, sekali kita mulai sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Teman-teman di sini hari ini luar biasa, hebat semuanya mengikuti pelajaran. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bunda akan berikan bahan-bahan untuk percobaan hari ini. Nanti kalian amati, kemudian kalian lihat proses terjadinya ya. Proses terjadinya perubahan. Yang pertama ini ada es batu. Ya, masing-masing kelompok hanya Bunda berikan 1 es batu. Sudah yang belum? Ya, kelompok. Selanjutnya ada untuk percobaan yang kedua. Ada? Siapa yang tahu ini? Lilin. Tapi bukan lilin ulang tahun ya, ini lilin mati lampu. Untuk buku boleh disimpan di kolong meja terlebih dahulu. Kalau misalkan mengganggu, nanti biar lebih fokus untuk pengamatannya. Oke, sudah ada 2, nanti kita lanjutkan untuk percobaan berikutnya. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan. Yang pertama nanti ada es batu, kalian amati. Nanti yang kedua ada lilin. Lilin juga kalian amati prosesnya. Yang ketiga nanti Bunda bawa semprotan. Kita sama-sama melihat dari semprotan ini kira-kira bentuknya apa ini? Cair. Nanti kita lihat sama-sama bentuknya berubah menjadi seperti apa. Selanjutnya ada di sini Bunda bawa kompor berserta. Bunda mau ngapain sini bawa kompor sama pancinya ya. Jadi nanti kalian menyimak proses penguapan. Dan nanti ada proses mencair menjadi padat. Oke, siap ya semuanya mengikuti percobaan hari ini. Lembar kerjanya Bunda bagikan terlebih dahulu. Masing-masing kelompok hanya mendapatkan 1 ya. Di sini ada prosesnya. Nanti lilinnya juga Bunda nyalakan. Untuk es batu dibiarkan saja sampai nanti dia udah meleleh, nggak apa-apa, dilihat. Nah, proses meleleh pada es batu juga nanti kita perhatikan ya. Basah ya? Sudah semuanya? Sudah mendapatkan lembarnya? Sudah 2? Oh, kurang ya. Ini ya. Sudah pegang 2 paket semuanya? Ada lembar kerjanya? Sudah dipegang lembar kerja? Oke, selanjutnya lembar siklus perubahan wujud zat atau bendanya sudah dipegang juga. Ya, kalian juga nanti perhatikan untuk proses atau siklusnya. Kita sama-sama simak. Tugas yang pertama, nanti kalian lihat es batunya. Sudah melihat es batu semuanya? Semuanya suka minum pakai es batu? Minuman dingin pasti ada es batunya. Kalau tadi es krim mencair, kalau misalkan terkena panas sama es batu juga. Karena di dalam ruangan pasti lama-kelamaan akan mencair. Coba diperhatikan. Selain es batu, proses dari padat menjadi cair, ada lagi proses yang lainnya yang menempel di dinding-dinding gelas. Ya, jadi nanti dicatat prosesnya. Ada tabelnya yang kalian bisa gunakan untuk mencatat kira-kira di sini mencair. Apa sih contohnya bendanya mencair? Kalian lakukan pengamatan. Adakah di ruangan ini di hasil percobaan kalian kemudian dituliskan keterangannya. Kemudian menyublim, membeku, menguap, mengembun dan mengkristal. Di sini kalian kasih keterangan akhir, kesimpulannya yang akan kalian presentasikan. Dari percobaan yang kami lakukan, kami mengambil kesimpulan bahwa 1 misalkan es batu, kemudian lilin, kemudian apalagi air yang dipanaskan. Selanjutnya ada agar-agar atau puding. Ya, nanti kita panaskan kira-kira berubah menjadi seperti apa. Siap semuanya? Bunda kasih waktu untuk kalian mengerjakan selama 15 menit. Nanti baru presentasi ke depan kelas. Untuk lilin Bunda nyalakan terlebih dahulu ya.
Esnya boleh di apa? Jangan gini, nanti jatuh ke bawah, nak. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Diamati. Ya, padat menjadi cair. Dia lama-lama jadi sedikit kan? Ya, nanti ya, Bunda nyalahin lilinnya dulu, nanti Bunda sampaikan. Nah, koreknya juga bawanya yang manual tuh, ada apanya? Asapnya. Ya, nanti satu persatu silakan diamati terlebih dahulu, baru nanti Bunda lakukan percobaan berikutnya, Bunda bantu. Untuk kelompok 1, silakan. Boleh sambil dikerjakan, silakan. Sambil dikerjakan, ya. Boleh, yang tidak ada di sini boleh ditambahkan, ya. Yang pertama perlu dicatat itu yang sesuai percobaannya dulu, es batu. Kemudian dari padat ada embunnya itu keluar, berarti proses apa dicatat. Kemudian ini ada lilin, itu juga proses apa yang terjadi, silakan dicatat. Nanti kita akan lakukan pemanasan, ya, pemanasan air dan juga agar-agar atau puding. Silakan dicatat di tabelnya. Boleh ditentukan siapa yang mau mencatat dan yang mengamati. Silakan untuk kelompok 1 diamati. Oke, kelompok 1 silakan diamati oleh Afkar, Askia, Adeva, sama Putri, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 di sini ada Kenji, ada Afifa, kemudian ada Razik sama Altaf, silakan diamati untuk pengamatannya. Yang pertama di sini ada es batu. Kalian amati, kemudian diisi di tabelnya. Dari es batu itu apa proses yang terjadi? Ya. Dari padat es batunya lama-lama menjadi apa? Kalian catat. Kemudian ada selain tadi dari padat menjadi sesuatu, kalian tuliskan. Jadi Bunda tidak menyebutkan, ingat-ingat apa prosesnya dari padat menjadi apa. Kemudian pengamatannya apa? Yang pertama es batu. Kalian tulis, kalian catat pengamatannya. Ya, pengamatannya yang mencair berarti kalian dari proses apa ini? Menjadi? Iya, dicatat. Kan mengamati. Mengamati jadi harus dicatat prosesnya. Ya, untuk yang lilin juga sama ya, dicatat. Kelompok 3 juga sama, ada Aska, kemudian ada Makaila, ada Hasya, ya, dikerjakan sama Kianda, dicatat prosesnya. Di sini amati dulu, ini udah lama-lama menjadi apa dari es batunya? Ya, sudah. Berarti hasil pengamatannya berubah. Misalkan dari es batu berubah menjadi, ya, dari proses ini juga ada apa nih yang nempel-nempel di apa namanya di luarnya gitu. Ya, berarti proses apa dicatat di proses yang lainnya, ya. Kemudian lilin nanti prosesnya apa? Harus hati-hati jatuh. Nah, lilin kira-kira nanti menjadi apa? Lama-lama tadi kan tinggi lilinnya, kemudian semakin lama semakin pendek, berarti dia menjadi apa? Kalian catat lagi. Ya, kalau misalkan ada di tabelnya, dicatat di tabel, kemudian dituliskan prosesnya. Ayo dicatat. Selanjutnya nanti ditulis keterangan dari proses tadi. Yang nomor 1, misalkan es batu ada berapa perubahan yang terjadi. Kemudian lilin ada berapa perubahan yang terjadi. Nanti kita akan memanaskan air dan juga akan membuat agar-agar atau puding. Ya.
Ini ada contohnya. Lihat siklus air, siklus perubahan wujud zat atau benda. Di strip aja. Kalau tidak ada di tabelnya hasil percobaannya itu kalian strip, ya. Tidak perlu terisi karena kita sesuai dengan apa yang ada bendanya di sini dan percobaannya. Nah. Kalau lilin didiamkan saja, nanti lama-lama akan cair. Nanti bisa maju bergantian ke depan ya, nanti mengamati proses yang terjadi. Pengamatannya ada 5, satu lagi tertinggal, coba perhatikan ke depan. Ya, untuk ini akan Bunda semprotkan parfum atau minyak wangi, kalian tuliskan berarti perubahan apa yang terjadi pada minyak wangi ini. Ya, ini bentuknya apa awalnya? Cair. Bunda agak semprotnya ke belakang ya. Berarti berubahnya jadi apa? Ya, jadi oke, di ini berarti di apa? Fokus pada percobaannya dicatat. Dicatat. Yuk menggunakan bahasa kalian sendiri. Tadi sudah 3 ya? Boleh, nanti kita akan kita akan percobaan berikutnya. Jadi ada 5 percobaan, perhatikan semuanya ke depan. Yang pertama ada es, batu, kemudian ada lilin, tadi ada minyak wangi, kemudian nanti air yang dipanaskan, dan yang terakhir kita akan membuat puding. Kira-kira puding tadi dari bentuknya serbuk, kemudian dikasih air itu akan mencair dan didiamkan akan menjadi apa? Ya. Air sedang Bunda panaskan, nanti bergantian ke depan mengamati air tersebut akan mengeluarkan asap. Mengeluarkan apa? Nanti dicatat. Oke. Sudah dicatat? Ya nggak apa-apa. Lanjutin yang ada prosesnya dicatat. Yang tidak ada berarti tidak ada di percobaan. Yang ada di percobaan saja yang dicatat. Nah, ayo ditulis. Udah nggak apa-apa, dicatat. Ini lilinnya udah. Sudah. Tadi yang minyak wangi apa prosesnya? Minyak wangi yang tadi Bunda semprot dari cair menjadi apa? Ya, jadi apa namanya? Dicatat. Prosesnya gantian, boleh mencatatnya gantian. Coba kalau yang nggak paham didiskusikan dengan temannya, dicatat.
Oke? Sudah? Dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Maju di sini, sebelah sini. Ya. Bisa dilihat ada proses apa ketika air dipanaskan? Dari cair menjadi gas. Berarti menguap. Oke, bisa dicatat di hasil pengamatannya, tabel pengamatan dicatat. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Nah, air yang dipanaskan dari cair menjadi gas. Jadi menguap, ya. Nanti dicatat di tabel pengamatannya atau percobaan. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Silakan dilihat. Ada apa? Perubahannya dari cair menjadi gas. Jadi menguap. Ya. Silakan dicatat di tabel pengamatan, baru nanti kita akan proses terakhir, pembuatan puding. Sudah dicatat? Selanjutnya diperhatikan, teman-teman, ini ada puding ya. Pudingnya nanti akan kita masak, kemudian nanti dia akan menjadi cair. Selanjutnya ketika sudah mencair, dia akan menjadi padat. Proses itu nanti kalian perhatikan, kalian simak, kemudian kalian catat juga di tabel pengamatan. Siapa yang biasa buat puding di rumah pasti sudah paham ya prosesnya ya. Ya, nanti bergantian lagi melihat proses puding. Nanti kita tuang di cup kecil atau di wadah kecil. Kalian nanti bisa melihat prosesnya. Boleh kelompok 1 masuk maju lagi, dilihat. Ini tadi apa? Puding bentuknya awalnya serbuk, kemudian kita tambahkan air menjadi cair, lalu kita masukkan nanti di cup, kita perhatikan, kita lihat dan kita amati menjadi bentuk apa, ya. Oke. Selanjutnya kelompok 1 boleh duduk, kelompok 2. Oke, kelompok 2 perhatikan. Jadi kalau sudah matang kita tuang di cupnya. Ya, ini ada prosesnya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Ya, ini
ada puding. Kita sedang buat puding nih. Ya, bentuknya sekarang cair. Nanti kita tuang ke cup atau ke tempat. Nanti kalian amati, perhatikan bentuknya akan berubah menjadi padat, ya. Oke, nanti kita tunggu. Silakan kalian tulis di tabel percobaannya. Enggak kuat ya. Untuk pengamatan masing-masing kelompok Bunda berikan satu terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian amati perubahannya. Ayo, waktunya sebentar lagi selesai. Diselesaikan, kemudian kalian akan tampil untuk presentasi. Satu kelompok satu ya. Berarti ditunggu sampai dia dingin. Kalau sudah dingin, dia akan menjadi padat atau beku. Sudah dicatat semuanya? Kira-kira ada tidak yang makan puding itu cair bentuknya? Kalau cair jadinya es sirup. Ya. Jadi coba diperhatikan kira-kira pudingnya menjadi bentuk apa? Dicatat di tabelnya. Di tabel pengamatan dicatat. Sudah nanti dipresentasikan? Ya, nama kelompok ditulis, Kesimpulannya ditulis. Tadi pengamatannya apa saja? Ditulis pengamatannya apa saja. Ini. Tadi nama kelompok dulu ditulis. Jangan lupa dituliskan nama kelompok di kertas lembar kerjanya. Di paling atas. Oke, di paling atas dituliskan nama. Bisa? Dicatat namanya, nama semuanya. Nama kelompoknya ada 4 orang, dicatat. Catat satu-satu namanya. Sudah? Oke. Kalau sudah, nanti Bunda panggil masing-masing kelompok untuk maju presentasi di depan kelas. Oke, karena waktu diskusinya sudah selesai, boleh dari kelompok 1 maju ke depan presentasi. Jadi di sini berdirinya. Oke, di sini silakan berdiri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami. Oke, dibacakan hasilnya, silakan.
mengambil satu terus. Pengamatannya paku yang disediakan membeku air yang didiamkan di pinggir. Pengamatan puding yang membeku bahwa air yang mendidih. Pengamatannya sehari-hari rasa air yang dipanaskan akan mengalir dari air. Mengambil gelas akan yang terdapat es di dalamnya. Mengikat minumnya satu dan pembuatan garam. Kesimpulan dari hasil pengamatan seperti mulut biasa dibuat uang daripada dijahit. Air yang dipanaskan lalu dimasukkan keluar dari pengemasan. Air yang dipanaskan dipijat membeku. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa. Nanti untuk penjelasan kita sekalian di akhir ya, setelah semua kelompok maju. Selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 1 duduk, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari mencair es batu yang didiamkan akan mencair, mengandungkan kalor. Puding yang ditaruh di kulkas akan membentuk bebas kalor. Air yang dipanaskan akan memerlukan kalor. Mengembun air dingin yang didiamkan akan mengembun, melepas kalor. Es batu mencair, puding membeku, lilin mencair, air panas menguap, air dingin mengembun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2 silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kelompok, silakan. Mencair es batu yang didiamkan. Puding harus ditaruh di ruangan terbuka. Membentuk air yang dimasukkan kemudian menjadi membeku. Menguap minyak wangi yang disemprotkan di ruangan terbuka. Mengembun air yang dimasak. Mengkristal pembuatan garam. Menambahkan es batu yang mencair. Mengunjung akur garis dari menjadi membentuk air yang berubah jadi es. Menguap minyak wangi yang disemprotkan akan berubah menjadi gas. Mengembun di gelas. Mengkristal. Kesimpulan dari hasil pengamatan es batu menjadi air cair. Minyak wangi awalnya menjadi cair
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi 3 kelompok sudah tampil semuanya. Dari ketiga-tiganya luar biasa, semuanya menyampaikan hasil diskusi dan percobaan serta pengamatan yang sudah dilakukan bersama kelompoknya masing-masing. Dari pengamatan yang sudah kita lakukan, kita tarik kesimpulan bahwa es batu yang tadinya padat, lama-kelamaan jika didiamkan menjadi cair atau perubahannya mencair. Kemudian ada di dinding-dinding gelasnya yaitu embun, jadi mengembun ya, karena sudah menjadi air akan mengembun, mengeluarkan uap air. Selanjutnya untuk lilin padat ketika dipanaskan dengan kalor dia akan mencair. Ya, lilinnya dari panjang tinggi menjadi pendek, lama-lama habis. Selanjutnya untuk parfum atau minyak wangi tadi dari cair ketika disemprotkan di ruangan menjadi gas. Jadi dari cair berubah menjadi gas atau menguap. Kemudian air yang dipanaskan keluar apa? Keluar gas atau menguap. Puding ketika dimasak kemudian didinginkan dari cair menjadi padat. Itu hasil yang kita sudah lakukan percobaan pada hari ini. Ya, teman-teman, terima kasih untuk percobaan hari ini. Silakan dimatikan lilinnya. Bunda akan berikan soal untuk individu, nanti teman-teman mengerjakan. Silakan dikerjakan, Bunda berikan waktu hanya 5 menit. Selanjutnya nanti setelah selesai Bunda ambil kembali, dikumpulkan, baru kita akan membuat kesimpulan pelajaran hari ini ya. Ditulis namanya di atas ya. Satu orang satu, silakan ditulis namanya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan semuanya. Ya. Ayo langsung dikerjakan yang sudah dapat. Tulis namanya di paling atas, nama dan kelas. Pemahaman kalian, jangan biasakan itu ya. Pemahaman masing-masing yang sudah kalian lakukan. Pemahaman bersama sudah dilakukan bersama kelompok. Pemahaman individu kita lakukan masing-masing. Silakan ditulis nama di kertas paling atas, di bagian kertas paling atas, kemudian dikerjakan. Ini boleh lihat di situ, Bun. Silakan dikerjakan. Ini hanya untuk pemahaman saja ya, pemahaman akhir setelah selesai kalian melaksanakan pembelajaran untuk materi bab 2, wujud zat dan perubahannya. Pun boleh soal dikerjakan semampu kalian, setelah selesai nanti dikumpulkan.
Mati ya Bunda. Ini mati ya. Sudah dikumpulkan? Sudah ya, dikumpulkan semuanya. Yuk. Sudah? Kumpulkan saja. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah ya? Ini dikumpulkan? Sudah? Sudah ya? Siapa lagi yang belum? Sudah semuanya? Baik, soalnya sudah selesai semuanya, alhamdulillah sudah dikumpulkan. Untuk hari ini kita sudah belajar berbagai jenis atau macam perubahan wujud zat atau benda. Jadi teman-teman semuanya kita akan membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa saja perubahan wujud zat atau benda yang sudah kita pelajari di hari ini. Dari proses yang pertama ada mencair, tadi juga sudah kalian amati. Ya, ini prosesnya tadi sudah diperhatikan dari percobaannya yang sudah dilakukan. Contoh mencair, kemudian ada membeku, sudah ada percobaannya juga yang sudah kalian lakukan dan diskusi. Kemudian tadi ada menyublim, mengkristal, menguap, dan mengembun. Jadi, untuk proyek 1 tadi sudah kalian laksanakan adalah mengamati es batu, kemudian mengamati lilin. Selanjutnya, pembuatan puding dan air tadi yang dipanaskan sudah diamati, dan dari semua proses yang kita sudah laksanakan, kita bisa mengambil kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwa perubahan wujud zat atau benda ya itu ada 6. Sama-sama kita baca apa saja perubahan wujud zat atau benda. Yang pertama, yang kedua, mencair, membeku. Selanjutnya, menyublim, mengkristal, menguap, mengembun. Baik, jadi ada 6 proses perubahan wujud zat atau benda. Kemudian, kesimpulan akhir, silakan Altaf baca kesimpulan di bawah. Ya, silakan dibaca yang keras. Yang dapat kembali ke wujud semula dan ada yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Contoh benda yang dapat kembali ke wujud semula
gula, dan garam. Contoh benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula karena adanya proses pemanasan telur dan yang dimasak. Ya, berarti ada perbedaan ya. Dari perubahan wujud benda ternyata ada yang bisa berubah kembali ke wujud asalnya, ke wujud semula. Ada yang tidak bisa berubah kembali ke wujud asalnya atau ke wujud semula. Kenapa? Contoh kalau garam dan gula dari prosesnya itu bisa dikristalkan lagi. Ketika kalian sudah membuat jadi cairan bisa dikristalkan lagi. Ya tidak? Kemudian kalau misalkan garam sama, tadi garam dan gula. Tapi kalau kalian nih ceplok telur, itu kan cairan ya. Kalau matang bisa dicairkan lagi tidak telurnya? Tidak. Jadi yang harus dipahami adalah ada beberapa benda atau zat yang tidak bisa kembali ke wujud asalnya atau wujud semula. Sampai di sini teman-teman alhamdulillah sudah menyelesaikan pembelajaran terkait materi wujud zat dan perubahannya, di mana perubahan wujud zat dan benda dan atau benda itu ada 6, mencair, membeku, menyublim, mengkristal, menguap, dan mengembun. Jadi teman-teman harus memahami proses atau siklus perubahan wujud zat atau benda. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, teman-teman untuk minggu depan, jangan lupa diulang kembali pembelajarannya di rumah masing-masing, kemudian dipahami lagi untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, teman-teman persiapkan lagi di rumah. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran, sebelumnya rapihkan dulu meja dan kursi kalian, baru nanti kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Esnya nanti dibuang ya, disimpan dulu di meja, nanti kita akan sama-sama buang, kemudian dibersihkan. Sudah dirapikan semuanya? Oke, jadi kalau sudah rapi semuanya nanti akan dipimpin untuk kegiatan belajar hari ini, kita tutup sama-sama dengan berdoa. Sebelum kita tutup dengan doa, satu lagi yang Bunda mau berikan ke kalian, ditulis langsung ditempel ya, baru nanti berdoa. Ini Bunda hampir terlewat nih teman-teman. Apa perasaan kalian belajar pada hari ini dituliskan? Kemudian nanti ditempel, baru nanti kita berdoa. Boleh yang laki-laki warna hijau atau kuning ya, ini silakan. Tulis apa yang kalian rasakan mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah pembelajarannya bisa dipahami, menyenangkan, membosankan, atau mungkin kalian belum paham? Silakan dicatat terkait apa yang kalian rasakan mengikuti pelajaran hari ini. Boleh menulis, saya senang mengikuti pelajaran hari ini, silakan dicatat. Saya sudah memahami materi hari ini, silakan tuliskan apa yang menjadi perasaan teman-teman di hari ini. Yang sudah nanti bisa ditempel ya. Sudah, kalau sudah mencatatnya, silakan ditempel di depan. Oke, di bawah juga nggak apa-apa. Silakan boleh bergantian.
Ayo teman-teman. Baru 8. Udah yuk kita mau tutup sholat dengan doa. Silakan ditempel, udah on. Ya, nanti. Sudah semuanya? Oke, alhamdulillah semuanya sudah menempel. Jadi ada 12 ya, 12 hasil ekspresi perasaan kalian di hari ini. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semuanya luar biasa, semuanya semangat mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan agenda pembelajaran kita di hari ini dengan lancar, dengan tuntas, semuanya berjalan dengan baik. Ditutup oleh ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.